Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang asam urat, SGPT, dan SGOT. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami adalah simak videonya ya. Asam urat merupakan sebutan orang awam untuk rematik pirai atau gout arthritis. Penyakit ini merupakan gangguan metabolik karena asam urat atau uric acid menumpuk dalam jaringan tubuh. Pada kondisi gout, terdapat timbunan atau deposit kristal asam urat di dalam persendian. Selain pada kulit dan ginjal, sendi merupakan bagian yang paling mudah dihinggapi kristal-kristal asam urat karena adanya penambahan kadar asam urat dalam darah. Asam urat merupakan hasil reaksi perombakan akhir dari senyawa purin, salah satu komponen asam nukleat DNA atau RNA pada inti sel. Asam urat diproduksi ketika purin dioksidasi oleh enzim satin oksidase, suatu enzim yang terdapat dalam organel sel peroksisom pada banyak sel. Baik, selanjutnya adalah gejala dari asam urat sebagai berikut. Yang pertama, adanya kristal urat yang khas di cairan sendi. Yang kedua, topus terbukti mengandung kristal urat berdasarkan pemeriksaan kimiawi dan mikroskopik dengan menggunakan sinar terpolarisasi. Selanjutnya ada pula gejala umum yang terjadi pada pasien asam urat. Yang pertama, lebih dari sekali mengalami serangan artritis akut. Yang kedua, terjadi peradangan secara maksimum. Yang ketiga, oligoartritis atau jumlah sendi yang radang kurang dari 4. Yang keempat, kemerahan di sekitar sendi yang radang. Dan yang kelima, sendi pertama ibu jari kaki terasa sakit atau bengkak. Yang keenam, serangan unilateral atau satu sisi di sendi pertama ibu jari kaki. Dan yang terakhir ada pembengkakan pada sendi. Penyebab terjadinya gout adalah adanya penimbuhan kristal asam urat di dalam persendian sehingga terjadi kerusakan lokal. Dalam keadaan normal, asam urat banyak terbuang melalui urin sehingga kadarnya dalam darah tetap rendah. Dengan demikian, orang yang memiliki buangan asam urat tidak baik akan menderita asam urat atau gout. Misalnya, mereka yang terlalu banyak mengonsumsi bahan-bahan pembentuk asam urat atau obat-obatan yang mengakibatkan kerusakan ginjal hingga mengganggu kemampuan tubuh untuk membuang asam urat. Produksi asam urat di dalam tubuh meningkat. Keadaan ini terjadi karena tubuh memproduksi asam urat secara berlebihan. Berikut ini beberapa keadaan penyebabnya. Yang pertama, hiperurisemia terjadi akibat mengkonsumsi makanan yang berkadar purin tinggi, seperti daging, jeroan, kepiting, kerang, keju, kacang tanah, bayam, buncis, kembang kol, dan brokoli. Asam urat akan terbentuk dari hasil metabolisme tersebut. Yang kedua, keadaan hiperurisemia juga bisa terjadi pada beberapa penyakit seperti mudah pecahnya sel darah merah atau hemolisis, leukemia atau kanker sel darah putih, atau akibat pengobatan kanker atau kemoterapi dan radioterapi. Cara mengobati asam urat yang bisa Anda lakukan di rumah yaitu yang pertama, pantau kadar asam urat Anda. Yang kedua, minum obat asam urat dari dokter. Yang ketiga, minum obat penghilang rasa sakit. Yang keempat, lakukan olahraga teratur. Yang kelima, jaga berat badan dengan diet yang tepat. Yang keenam,
perbanyak minum air putih. Yang ketujuh, jaga kadar insulin normal. Dan yang kedelapan yaitu jauhkan diri dari stres. Untuk memastikan seorang terkena gout, dapat dilakukan pemeriksaan berikut ini. A. Pemeriksaan kadar asam di dalam darah. Kadar normal asam urat dalam darah untuk laki-laki yaitu 3,4-7 mg per dl. Kadar normal asam urat dalam darah untuk wanita yaitu 2,4-6 mg per dl. Kadar asam urat dalam darah diharapkan stabil pada sekitar 5 mg per dl. B. Pemeriksaan kadar asam urat dalam urin per 24 jam. Kadar asam urat dalam urin berlebih jika lebih dari 800 mg per 24 jam pada diet biasa atau bisa dari 600 mg per 24 jam pada diet bebas purin. C. Pemeriksaan cairan sendi merupakan pemeriksaan untuk melihat deposit kristal asam urat (monosodium urat monohidrat) pada sendi yang mengalami peradangan. Pemeriksaan sinar X. D. Merupakan pemeriksaan pada encok kronis untuk melihat adanya kerusakan pada tulang. Oke, baik, kita masuk dengan SGPT. SGPT adalah singkatan dari serum glutamic pyruvic transminase, sering juga disebut dengan istilah ALT, alanin aminotransferase. SGPT dianggap jauh lebih spesifik untuk menilai kerusakan hati dibandingkan SGOT. SGPT meninggi pada kerusakan lever kronis dan hepatitis, sama halnya dengan SGOT. Nilai SGPT dianggap abnormal jika nilai hasil pemeriksaan Anda 2-3 kali lebih besar dari nilai normal. Baiklah, selanjutnya yaitu SGOT. SGOT merupakan singkatan dari serum glutamic oxaloacetic transminase. Beberapa laboratorium sering juga memakai istilah AST, asparated aminotransferase. SGOT merupakan enzim yang tidak hanya terdapat di hati, melainkan juga terdapat di otot jantung, otak, ginjal, dan otot-otot rangka. Adanya kerusakan pada hati, otot jantung, otak, ginjal, dan rangka bisa dideteksi dengan mengukur kadar SGOT. Pada kasus seperti ini, alkaloid, radang pankreas, malaria, infeksi lever stadium akhir, adanya penyumbatan pada saluran empedu, kerusakan otot jantung, orang-orang yang selalu mengonsumsi obat-obatan seperti antibiotik dan obat TBC. Kadar SGOT bisa meningkat, bahkan bisa mencapai kadar SGOT pada penderita hepatitis. Kadar SGOT dianggap abnormal jika nilai yang didapat 2-3 kali lebih besar dari nilai normalnya. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. See you next time and thanks for watching.